Oke, nah karena sekarang kita memasuki inti acara, waktu dan layar kami persilakan ya kepada Fitra dan juga Bang Rafli. Silakan. Baik, terima kasih Feli dan juga Ami atas pembukaannya pada pagi kali ini. Oke, selamat pagi Bang Rafli, gimana kabarnya tadi? Oh, baik ya. Baik, baik. 3 hari lagi mau interview. Oh, interview Isma atau gimana? Ya, Isma. Oh, semangat. Oke, mungkin dapat gue beri ini waktu maupun tempatnya kepada Bang Rafli. Silakan kalau ingin share screen. Ya. Kemarin gue minta ke Bagus buat tolong share screen dari panitia. Tapi kalau laptop gue, ini. Oke, sudah dapat terlihat ya Bang Rafli. Oke, mungkin sebelum dapat dimulai, gue ingin mengintroduce nih Bang Rafli itu sebenarnya siapa sih? Bang Rafli ini merupakan controller KSM tahun ini, yang dimana tahun lalu dia merupakan ketua Departemen Business and Projects seperti itu. Dan untuk tahun lalu pula, dia pun telah menghandle berbagai proyek-proyek research consulting maupun lainnya. Kemudian sekarang, Bang Rafli kayak tadi bilang ya, sekarang sedang mengapply untuk mengikuti program ISMA seperti itu. Baik, waktu dan tempatnya saya berikan kembali ke Bang Rafli. Okay, thank you udah inviting me for this PLD. Senang balik lagi ke KSM seperti 2 tahun yang lalu. Oke, teman-teman. Untuk sesi ini kita akan berbicara banyak mengenai fondasi dari penelitian kuantitatif itu sendiri. Jadi kita nggak bakal berbicara tentang tekniknya itu kayak gimana sih. Aduh, ntar gue pusing nih, regresi, korelasi dan lain. Kita ngomong dulu fondasinya. Kita kuatin dulu. Ingat kata Sabda PS. Sabda PS itu kan bilang kalau kita mau belajar semua ilmu pengetahuan, yang harus kita pastikan terlebih dahulu adalah fondasinya. Fondasi kita kuatkan. Kalau kita udah paham fondasinya, alur pembelajarannya pasti akan lebih lancar. Gitu. Next. Nah, gue pengen kasih tahu tentang kenapa penelitian kuantitatif itu bisa menjadi penelitian yang banyak digunakan oleh beberapa peneliti di dunia. Gitu. Nah, ini zaman dahulu itu gue bakal ambil kasus dari bunuh diri. Nah, bunuh diri kalau zaman dulu itu bilangnya pasti akan berkisar kepada individual, bukan kepada komunal. Nah, kita bisa lihat, ini teori terdahulu mengenai suicide atau bunuh diri. Ini pada tahun 1890-an, ketika Emil Durkheim itu menulis bukunya, buku Suicide. Teori terdahulu mengenai bunuh diri, itu yang pertama karena depresi. Yang kedua karena pengaruh jahat. Ya, hasutan iblis lah, kan? Atau mungkin kerasukan, atau kena apalah, pokoknya yang metafisika jatuhnya. Ada juga mania dan psikosis. Gitu. Jadi pada zaman dahulu tuh emang udah dikenal juga konsep mania dan psikosis, halusinasi atau waham. Nah, selanjutnya adalah hal lain-lainnya. Gitu. Jadi teori ini sebenarnya sangat sangat terfokus kepada individual. Jadi individual merasakan tanpa campur masyarakat. Gitu. Nah, Emil Durkheim itu berpikir berbeda. Gitu. Dia bilang apakah memang benar karena individual aja gitu. So the next.
Nah, Emil Durkheim itu berpikir, apakah memang benar nih teori-teori beginian bisa meneliti terkait fenomena bunuh diri di kalangan masyarakat, berarti kan di kalangan makro, gitu, bukan di kalangan mikro atau individual. Nah, ini foto ini Emil Durkheim sedang menjelaskan publikasinya yang mengenai suicide. Nah, dialah yang mewujudkan positivisme ke dalam penelitian sosial. Gitu. Kalau teman-teman belum tahu positivisme itu pada dasarnya adalah uh, ilmu pengetahuan fenomena sosial atau fenomena alam itu bisa dikalkulasi, itu bisa dihitung, bisa diteliti menggunakan pemikiran ilmiah. Basisnya itu kalau di filsafat itu mungkin rasionalisme, gitu, kayak René Descartes dan lain-lain. Gitu. Itu berkaitan dengan empiris kan. Jadi kita harus ngerasain dulu, nggak harus kita ngerasain dulu bunuh diri baru kita bisa ngomong, oh ini bukti empirisnya, nggak gitu. Jadi kita bisa teliti tanpa kita harus ikut bunuh dirinya gitu. Nah, mari kita melihat rekam jejaknya. Emil Durkheim itu kan ilmuwan Prancis dulu kan. Ilmuwan Prancis, dia tapi meneliti di 2 negara. Dia meneliti di Prancis dan juga di Jerman waktu itu. Ini mapnya map modern. Itu kalau zaman dulu kan masih terpecah-pecah, jadinya ini pakai peta modern. Jadi, tapi dia di 2 negara ini dia meneliti banyak mengenai masyarakat di level makronya. Karena waktu itu teman-teman, penelitian sosial itu secara praktis belum ada metodenya, belum ada metode yang pasti. Ilmu-ilmu sosial itu justru diteliti menggunakan pendekatan fisika, pendekatan kimia. Jadinya Emil Durkheim salah satu yang mewujudkan positivisme ke dalam penelitian sosial atau penelitian kuantitatifnya. Gitu ya, kalau positivisme itu apa sih? Nah, positivis kalau dibandingkan konstruktivis itu kayak gimana? Positivis kita menggunakan pendekatan logika. Kita nggak pakai contohnya apa? Kalau konstruktivis kan kita menggunakan perasaan manusia itu kita nggak bisa hitung. Tapi kalau positivisme itu bisa dihitung sebenarnya. Jadi perasaan kita tuh bisa dihitung menggunakan ilmu-ilmu yang pasti, matematika, statistika dan lain-lain. Gitu. Next. Nah, sejak kemudian berpikir. Nah, yang seperti yang dibilang sebelumnya, ini teori-teori ini apakah sudah tepat untuk menjelaskan fenomena bunuh diri? Karena sangat berfokus pada individu. Karena waktu itu teori-teori ini merupakan produk dari earlier psychologist gitu, atau psikiater-psikiater awal pada zaman abad pencerahan gitu. Jadi setelah mulainya penelitian kembali setelah abad ke-8, nah mulai tuh muncul penelitian yang terdahulu mengenai bunuh diri. Jadi konsepnya ada mania, ada halusinasi dan waham. Nah, Emil Durkheim mencoba hal yang baru. Karena dia ilmuwan, sebenarnya kan dia ilmuwan alam, tapi dia nyemplungnya ke ilmuwan sosial. Nah, dia berpikir apakah emang karena individu aja atau karena ada faktor sosial atau ada faktor masyarakat atau ada faktor struktur sistemnya gitu. Nah, maka dari itu bisa the next. Nah, kemudian berpikir lagi dia berpikir dia zaman dahulu itu penelitian itu sebagian dilakukan secara observasi karena belum ada metodenya kan. Sebagian besar penelitian sosial yang melibatkan aktor-aktor masyarakat, ya kan, individu. Contohnya yang tadi bunuh diri itu kita observasi gitu kalau zaman dulu. Belum ada metode yang pasti. Atau menggunakan pandangan keagamaan. Wah, sampai sekarang kan, wah kurang sholat nih. Atau wah, lu harus ibadah dulu nih biar depresi lu hilang, ya kan? Itu kan pandangan keagamaan. Atau kita berbicara langsung ke orangnya. Kayak kayak kita interview gitu, kayak interview dengan pasien penyakit jiwa atau dan lain, kita berbicara tuh. Nah, berbicaranya itu mungkin dalam skala grup, ya kan? Tapi belum sampai dengan level masyarakat. Maka dari itu, menurut Emil Durkheim, penelitian sosial itu tidaklah tepat jika hanya observasi. Kenapa? Maka itu Emil Durkheim dia menjelaskan untuk menggunakan matematika sebagai alat analisis dan bagian metodologi penelitiannya yang kita namakan sebagai metode kuantitatif. Nah, kenapa tuh? Terus kita back ke zaman Auguste Comte yang pertama kali mencetuskan positivisme. Auguste Comte memperkenalkan positivisme sebagai reaksi dia atas
penelitian sosial yang sangat jarang dilakukan menggunakan metode yang tepat, gitu. Dan belum ada metode yang pasti. Gitu. Dan karena waktu itu empirisme lagi naik-naiknya, nah, dia itu basically membantah bahwasanya kita harus terjun dulu, kita harus merasakan dulu supaya kita bisa merasakan, bisa menghasilkan memutuskan sebuah penyebab. Gitu. Augustin membantah itu dan mencetuskan positivisme supaya kita sebagai peneliti bisa tuh meneliti tanpa harus kita terjun atau bahkan tanpa harus kita ke lapangan menggunakan data-data yang sudah tersedia gitu. Nah, terus ke Emil Durkheim, dia pada tahun 1895 sampai 1897 dia pertama kali menggunakan pendapat ini untuk penelitiannya yang berjudul Suicide Analytical of Sociology. Ya bukunya itu mungkin buku lama, itu buku klasik sosiologi, tapi masih worth it untuk dibaca sampai sekarang. Karena masih memuat juga data-data statistik, memuat metodologinya. Itu untuk buku yang terbit tahun akhir abad ke-19, itu sangat worth it untuk dibaca, teman-teman. Nah, selanjutnya pada tahun 1897 sampai kematian dia masih menggunakan matematika sebagai analisis. Dilanjutkan dengan ilmuwan-ilmuwan lain yang menggunakan standar Emil Durkheim. Itu teman-teman. Lanjut. Nah, yang dilakukan Durkheim itu apa sih? Apa sih yang membuat dia berbeda dari kalangan ilmuwan terdahulu yang masih menggunakan observasi, terus juga wawancara. Ya. Nah, dia itu pengen mempelajari fenomena bunuh diri di masyarakat berbahasa Jerman yang beragama Protestan dan ada yang juga Katolik. Nah, kenapa? Dia melihat nih di data statistik sensus federal waktu itu. Kenapa wilayah yang mayoritas Protestan itu kenapa bunuh dirinya lebih tinggi? Bisa 3-4 kali lipat lebih tinggi daripada yang Katolik. Gitu. Kenapa bisa begitu? Nah, untuk itu dia metodenya apa? Oh, dia ngambil survei. Dia itu survei, dia buat kuesioner, dia turun ke lapangan untuk mengambil data mengenai kematian di Jerman dan Perancis berdasarkan agama, gitu. Caranya gimana? Nah, dia itu melakukan survei, pasti dia melakukan metodologi pengumpulan datanya dulu. Pengumpulan datanya gimana? Dia buat sampling dulu. Jadi sampling itu udah di awal udah dicetuskan gitu untuk statistikawan dan lain-lain. Untuk sampling sendiri dia ngambil ribuan orang. Kalau pada tahun sekarang kan untuk ribuan orang mah nggak masalah gitu. Tapi kalau pada tahun itu ribuan orang sangat challenging gitu. Jadi dia melakukan survei dan dia menggunakan data-data sekunder yang dikalkulasikan, yang berasal dari sensus, dari data ilmu terdahulu. Dia kalkulasikan, dia hitung, kan dia ngelihat min-nya, average-nya dan lain-lain. Nah, dia bakal ketahuan hasilnya gitu. Jadi hasilnya pasti berbentuk angka kalau kuantitatif itu. Gitu. Next. Nah, inilah metode yang digunakan Durkheim atau kita sebut sebagai fondasi dari metode penelitian kuantitatif itu sendiri, teman-teman. Jadi sebelum kita ngomong teknisnya kayak SPS itu kayak gimana, Stata kayak gimana, atau JSAP itu kayak gimana, kita harus dulu ngerti dulu fondasi dari apa yang digunakan Durkheim sampai sekarang gitu, teman-teman. Jadi yang pertama kalian lakukan, kalau kalian tertarik dengan penelitian kuantitatif, yang pasti kalian harus pelajarin dulu fenomena yang ingin kalian teliti gitu, teman-teman. Kalau misalnya kalian kan di bini riset kan, mungkin 1 atau 2 minggu lah. Kalian ingin neliti nih. Kalian ingin neliti terkait contohnya apa? Oh, fenomena depresi. Nah, fenomena depresi. Nah, itu kalian dulu pelajarin dulu teori-teori yang udah berkembang mengenai depresi gitu loh. Kalian pelajarin terlebih dahulu, ya kan? Kalian highlight nih, oh apa nih yang membuat pendapat ini bisa nggak terbantahkan? Yang bisa kuat, bisa valid, bisa reliable gitu. Nah, kalian harus mempelajari itu teori-teori yang sudah atau jangan kata teori deh, karena teori kan mungkin dari artikel jurnal ya. Atau bisa kalian baca artikel jurnal yang berbahasa Indonesia dulu, ya kan? Atau artikel-artikel media massa gitu. Nah, tapi kalau saran gue adalah jurnal artikel berbahasa Inggris itu sebenarnya lebih bisa dipertanggungjawabkan daripada yang jurnal berbahasa Indonesia. Jadi
karena anak UI kan udah dikasih ini kan, kasih lab UI, hemat lab UI itu benar-benar harus dimanfaatkan benar-benar gitu. Tapi kalau mau pakai artikel media massa, yang penting adalah adanya definisi, teman-teman. Jadi metode penelitian kuantitatif itu sama kayak matematika. Jatuhnya dia harus ada definisinya. Nah, definisinya itu akan menjadi fondasi untuk variabel. Variabel itu apa sih? Contohnya apa? Kalian mau meneliti tentang depresi. Nah, depresi kalian ingin kaitkan dengan, kalau depresi bisa nyebabin ini nggak ya? Bisa menyebabkan apa contohnya itu? Menyebabkan isolasi sosial nggak? Nah, itu udah ada 2 variabel. Variabel itu adalah term yang ada definisi yang bisa dihitung. Itu variabel. Sekali lagi, variabel itu adalah yang mempunyai definisi yang tetap, yang bisa dipertanggungjawabkan, dan juga yang bisa dihitung, yang bisa dikalkulasikan. Itu variabel. Nah, maka dari itu kita akan mendapat insight. Kalau kita baca teori-teori, nah kita bisa dapat tuh, mungkin ada variabel yang baru yang bisa kita teliti. Ada definisi yang kita bisa ambil untuk mendukung penelitian kita, gitu. Nah, yang kedua, kita harus kalian harus menentukan wilayah dan populasi yang mana yang akan diteliti, gitu. Jadi kan karena walaupun penelitian kuantitatif itu mungkin skalanya mungkin akan lebih besar, biasanya lebih besar daripada yang kualitatif. Nah, atau sampelnya lebih besar. Nah, tapi kalian juga harus ingat nih batasan-batasan, ya kan? Wilayah dan populasi. Ini dua fondasi yang harus kalian perhatikan juga. Wilayah maksudnya areanya kalian mana aja nih. Kalian mau meneliti depresi dan isolasi sosial. Nah, wilayahnya mana? Gitu loh. Maksudnya wilayah mana yang akan kalian teliti? Apakah mau cuma di fakultas aja kah? Atau cuma di salah satu departemen aja kah? Atau di universitas kah? Atau dan lain-lain gitu. Itu kalian harus menetapin batas itu. Karena dengan batas ini akan mengaruhi jumlah populasinya yang akan diteliti dan sampel yang akan diteliti. Populasinya itu kayak gimana? Populasi itu adalah seluruh individu yang ada di wilayah tersebut. Kalau kita ngomong individu itu sebenarnya kalau termnya itu bisa merujuk ke orang atau benda. Tapi kalau kan metode penelitian untuk penelitian kan biasanya orang, benda. Nah, itu populasi, kita harus ingat dulu populasinya berapa di satu wilayah. Misalnya kalau kalian ada fakultasnya FISIP atau FIB, kalian harus lihat populasinya ada berapa sih? Ada 1.000 kah? Ada 1.200 kah? Nah, kita harus lihat dulu. Nah, itu akan dipecah lagi tuh menjadi, kalau kita pakai teknik stratified sampling, nah kayak gimana tuh? Ya kan? Kalau kita pakai simple random gimana tuh? Nah, itu kan berbeda-beda. Tapi fondasinya tetap sama, yaitu wilayah dan populasi. Kalau kalian udah tahu wilayah mana yang akan kalian ingin teliti, kayak udah cuma fakultas aja deh. Nah, kita harus tahu populasinya. Populasi udah tahu, nah kita udah bisa tetapin tuh teknik mana yang akan tepat untuk dilakukan, gitu. Nah, yang ketiga adalah menetapkan statistika untuk alat analisis data. Dalam kata lain adalah menetapkan metode kalkulasinya itu kayak gimana, gitu. Dan didukung data lain. Dalam artian statistika itu bisa, kita mau cari apa nih? Mau cari hubungan. Kalau mau cari hubungan, kita bisa pakai korelasi nih. Nah, korelasi. Nah, tapi gimana kalau kita pengen ngelihat kekuatan hubungan? Nah, itu kan bisa pakai regresi gitu. Gitu. Tapi kita cuma 2 variabel. Apa-apa bisa pakai regresi linear gitu. Nah, tapi sebenarnya metode-metode ini kan gampang banget untuk dibelajarin di YouTube dan lain-lain gitu loh. Yang penting adalah kalian tahu gitu loh. Karena kan kalian bekerja kelompok. Nggak mungkin kan kalian harus di bab 3 semua, kan nggak mungkin gitu. Nah, dan teman-teman, fun fact sebenarnya itu kalian juga nggak harus turun ke lapangan atau survei dan lain-lain. Tapi kalian bisa pakai gunain data lain gitu loh. Maksudnya data lain itu apa? Itu ada yang namanya analisis data sekunder. Data sekunder itu basically adalah data-data yang sudah terdahulu, terus kalian kalkulasikan, ya kan? Kalian ambil sebagai objek penelitian kalian sendiri. Kalian hitung, ya kan? Misalnya, gue dulu pernah analisis mengenai pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta berdasarkan migran dari dari Provinsi Jawa Barat. Itu gue teliti
100% pakai data sekunder, bukan pakai data primer yang gue ambil sendiri gitu. Jadi gue ambil data orang lain, terus gue hitung-hitung lagi sama tim-tim gue. Nah, itu bisa diambil tuh hasilnya. Nah, hasilnya itu sebenarnya udah bisa jadi data primer. Karena tujuannya itu adalah tujuannya adalah gue pakai untuk menghasilkan penemuan yang baru, bukan direproduksi lagi gitu. Jadi gitu ya. Jadi kita sebenarnya kalau yang kuantitatif itu nggak harus ke lapangan, harus pakai survei dan lain-lain. Survei itu salah satu alat, bukan satu-satunya alat, teman-teman. Kita bisa pakai data yang existing, statistik yang udah terdahulu, kita bisa pakai itu, kita bisa kalkulasikan. Yang pertama pasti lebih mudah, terus yang kedua mungkin lebih cepat gitu dibandingkan survei yang butuh waktu. Gitu. Terus yang terakhir adalah kita harus melihat dulu hubungan setelah melakukan kalkulasinya. Nah, maksudnya itu apa sih? Kita harus bedain tuh. Makanya kuantitatif itu syarat dengan matematika dan statistika, probability lah dan lain-lain gitu. Contohnya apa? Kita harus tahu dahulu nih perbedaan antara 0,5 sama 0,05 gitu. Kita harus tahu dulu bedanya 92 sama 95. Untuk tingkat kepercayaan itu apa sih? Ya kan? Kita harus tahu dulu nih margin of error-nya itu apa sih? Ya kan? Kalau kita udah tahu itu, kan kita bisa melihat tuh hubungannya yang tepat gitu. Kalau dia menunjukkan angka misalnya 0,01, itu kan positif, signifikan gitu. Nah, maka dari itu untuk melakukan kalkulasi data, setelah melakukan kalkulasi data, yang paling penting adalah kita lihat hasilnya. Ini berapa sekian nih angkanya gitu. Kalau angkanya segini, apakah signifikan penelitian gue atau enggak? Tapi bukan berarti penelitian kuantitatif itu bukan berarti signifikan atau enggak, tapi yang penting kalian bisa membuat sesuatu yang novel atau at least lah minimal reproduksi penelitian sebelumnya gitu. Next. Nah, kembali lagi ke Durkheim. Nah, setelah publikasi, datanglah pujian dari ilmuwan lain. Yang poin nomor 1, ternyata hasilnya bisa akurat gitu. Karena dia berhasil membuktikan bahwasanya orang-orang Katolik di masyarakat yang beragama Katolik pada mayoritas itu menghasilkan bunuh diri yang lebih rendah karena integrasi sosialnya lebih kuat. Norma sosialnya itu lebih berjalan dibandingkan yang Protestan gitu. Terus ada juga ini metodenya revolusioner nih, sangat saintifik. Saintifik karena apa? Didukung oleh hasil yang akurat. Akuratnya karena apa? Karena matematika, karena statistika dan matematika itu bisa dipertanggungjawabkan. Ilmu pasti gitu loh. Definisinya pasti definisi yang pasti. 0,05 sama 0,5 pasti beda definisinya gitu. Nah, gitu. Itu yang dimaksud sebagai scientific gitu. Gue nggak bilang kualitatif itu nggak scientific ya. Itu maksud gue adalah kuantitatif itu pasti scientific gitu. Kecuali mungkin ada metode yang salah atau ada yang manipulasi data gitu. Itu nggak scientific. Nah, ternyata yang poin nomor 3, Durkheim bilang, bunuh diri itu karena bukan individu aja. Jadi karena ada faktor masyarakatnya. Justru masyarakat itu yang berperan kepada tingkat bunuh diri individu gitu. Next. Nah, setelah ada pujian, datang kritik gitu loh. Kritik ini biasanya datang dari konstruktivis atau peneliti kualitatif. Ini bener nggak sih metode ini bisa jadi representasi dari hasil lo? Maksudnya gini, representasi itu kan kalau dalam kuantitatif itu yang ideal untuk bisa merepresentasikan dalam tingkat populasi. Jatuhnya itu inferensial, ya kan? Jadi kuantitatif itu ada 2, ada deskriptif, ada inferensial. Deskriptif itu basically cuma cuma nyebutin hasilnya berapa, kan? Ini tingkat ininya berapa, pakai chart segala macam. Nah, kalau inferensial itu ngelihat hubungan. Nah, Durkheim itu ngelihat hubungan gitu loh. Nah, makanya kritiknya adalah emang nih metode ini yang udah bagus banget sampai lo bisa yakin jadi representasi hasil lo. Nah, gitu. Ya kan? Karena memang kuantitatif itu kan terbatas. Karena kan kita nggak bisa hitung seluruh penduduk. Itu kan namanya sensus, bukan survei gitu. Terus yang kedua, emang generalisasi itu memang biasanya bisa divalidasi atau bisa reliable kan. Nah, generalisasi ini memang salah satu bukan kekurangan ya, tapi
mungkin disadvantage dari penelitian kuantitatif, karena kan kita sifatnya itu bukan memperdalam gitu, kita ingin melihat secara permukaan dan juga gitu. Makanya biasanya penelitian kuantitatif itu didukung oleh data kualitatif untuk melihat hal-hal yang spesifik yang harus kita perdalam supaya kita lebih jelas deskripsi itu tentang apa gitu. Tapi secara overall generalization itu bukan berarti buruk, tapi itu bisa membuat penelitian itu bisa tetap valid atau reliable dan juga bisa menjadi acuan untuk kebijakan dan lain gitu. Nah, kritik yang ketiga itu sudah tanya berapa individu sampai kesimpulannya tuh. Nah, ini biasanya itu ditanyakan kalau kita ngomongin sampel. Nah, kalau sampel kuantitatif kan yang paling minimal banget 30. 30 itu udah paling minimal banget. Nah, tapi pada dasarnya itu kita bukan ngomongin jumlahnya itu berapa sih, tapi apakah metodenya udah benar sampai sampelnya itu benar gitu teman-teman. Jadi kalau kritiknya itu biasanya lu udah berapa ini sih, lu bayangin deh, ini misalnya kan kita ngomongin survei Durkheim ya, lu masyarakatnya tuh udah jutaan, lu cuma ribuan orang lu survei, lu yakin tuh metode lu bisa representatif sama hasilnya akurat begitu? Lu cuma tanya ribuan orang, ya kan, ibarat kalian neliti tentang fisik UI atau FIB UI tapi kalian nanya cuma 100 orang. Nah, ya kan? Nah, apakah valid atau reliable tuh? Ya, it depends on your methods gitu. Tapi pada dasarnya adalah kita bukan ngomongin populasi, kita ngomongin sampel. Kalau kuantitatif itu kita ngomongin sampel gitu. Ya gitu ya. Next. Nah, yang harus diperhatikan oleh teman-teman adalah penggunaan metode itu sangat penting dalam penelitian kuantitatif, teman-teman. Jadi metode itu bisa melingkupi alat analisis data, ya kan, kerangka teorinya kayak gimana, terus juga definisinya, variabelnya apa, ya kan. Nah, itu aja, itu yang paling harus diperhatikan sih. Variabel, ya kan, variabel, terus alat analisis data, ukurannya apa, parameternya apa, dan lain gitu. Itu kalian bisa pelajarin langsung. Nanti gua akan kasih rujukannya gitu. Yang kedua itu kerangka teori sangat krusial untuk mewujudkan teori menjadi praktis. Gitu. Karena tanpa kerangka teori kita nggak bisa kita nggak bakal ada arah gitu loh. Karena teori itulah yang mengarahkan penelitian kita menjadi yang hasil kita yang inginkan gitu loh. Contohnya penelitian gue terkait interaksi sosial itu mengaruhi well-being. Kita buat dulu tuh kerangka teorinya tuh. Oh, interaksi sosial ini ternyata ini. Kita pecah lagi nih, interaksi sosial itu memuat komunikasi antar sesama, komunikasi orang tua, dan komunikasi pada anak kecil. Itu kan ada 3 tuh. Nah, itu kerangka teori namanya teman-teman. Jadi sangat krusial untuk mendapatkan teori yang jadi lebih praktis. Dalam artian bisa dikalkulasikan lebih mudah, ya kan? Jadi kita nggak kehilangan arah. Jadi metode kuantitatif itu sangat menitikberatkan kepada bagaimana metode ini menghasilkan data yang valid dan reliable untuk menjadi argumentasi atau menjadi teori ilmiah, teman-teman. Kalau kalian berargumentasi kan nanti mungkin di PLT nanti ada ini ya, ada tes result kalian itu ya. Nah, kalian itu bisa tuh, kalau yang kuantitatif itu kalian bisa pertanggungjawabkan tuh data kalian tuh, ya kan, metode kalian, data-data statistik kalian itu bisa dipertanggungjawabkan gitu. Nah, yang harus kalian perhatikan adalah baca sampai tuntas. Jangan malas baca, ya kan? Jangan malas baca. Udah dikasih jurnal macam-macam, kalian bacalah. Atau at least kalau life hack-nya itu mungkin kalian baca dulu abstrak, kalian baca abstrak sama baca hasil sama kesimpulan gitu. Kalau dirasa cocok, mungkin baru baca seluruhnya gitu. Itu life hack-nya mungkin begitu. Terus yang kedua, jangan lupain fondasi yang tadi udah disebutin gitu. Fondasinya apa? Ya, yang tadi variabel, parameter, terus jangan lupa kerangka teori, kerangka teori, alat analisis dan lain-lain gitu. Yang juga yang paling penting adalah fondasi berpikir logis, berpikir secara matematis gitu, teman-teman. Terus yang ketiga adalah belajar dan terus berusaha menguasai analytical tools-nya atau metodenya gitu.
Karena kalau kita ngomongin kuantitatif itu kita nggak bisa belajar 1-2 hari atau 1-2 minggu, kita nggak bisa. Kita harus belajar terus mengenai metode yang kita mulai dulu dari yang paling sederhana, nggak usah sampai regresi atau korelasi dan lain-lain gitu loh. Itu kalau udah bisa itu bagus, tapi kalau ya belum bisa ya kita mulai dulu dari deskriptif ya kan. Oh nih cara ngitungnya gimana nih? Nah gitu. Nah, next. Ini teman-teman, ini rujukan pembelajaran untuk kalian sebenarnya. Kenapa gue sebagai narasumber itu nggak menjelaskan secara teknis? Kenapa gue nggak langsung bahas mengenai SPSS, gue nggak langsung bahas mengenai stata. Gue belajar dari pengalaman gue adalah ketika gue melatih anak-anak BNP sebenarnya adalah kalau dia nggak ngerti fondasinya, nggak ngerti konsepnya terlebih dahulu sebelum kita mencoba hal teknisnya, itu susah banget buat ngajarin. Itu susah buat belajarnya karena nggak paham fondasinya. Gitu. Nggak paham thinkingnya itu gimana, pola pikirnya gimana. Jadi kalian pelajarin dulu fondasinya, ya kan. Nah ini rujukan pembelajaran untuk kalian, ya kan. Ada the doctoral journey, statistik dan lain-lain. Tapi sebenarnya itu di YouTube itu udah banyak banget. Tapi yang paling gue saranin, makanya yang paling atas itu doctoral journey. Gitu. Kalian akan belajar mengenai SPSS dan semua metode penelitian kuantitatif secara free. Gitu. Jadi ini udah slide akhir dan thank you very much for your attention. Sebelum Bang Yudo menyampaikan materinya di sini, aku akan memperkenalkan Bang Yudo secara lebih dalam lagi. Nah, di sini sebelumnya aku izin membacakan CV-nya Bang Yudo. Nah, nama lengkap Yudo Rahmadiansyah. Di sini Bang Yudo ini adalah alumni dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia dari tahun 2017 sampai 2021. Nah, kemudian untuk pengalaman kerja dari Bang Yudo sendiri, nah Bang Yudo ini adalah researcher atau peneliti di Cakrawikara Indonesia. Nah dari tahun 2021 sampai sekarang. Nah kemudian sebelumnya juga Bang Yudo juga pernah bekerja di PT Fintech Karya Nusantara. Kemudian, nah Bang Yudo ini sebenarnya juga pernah mempublikasikan semacam tulisan-tulisan gitu. Nah, baik ilmiah dan juga populer gitu. Nah, seperti misalnya yang paling menarik aku bacain. Nah, ini artikel populer yang dipublikasikan di Pintar Politik. Nah, judulnya Invasi Rusia dan Emosi Politik Zelensky. Ini bisa kita akses di Pintar Politik yang ditulis oleh Bang Yudo sendiri. Nah, kemudian untuk artikel ilmiahnya, Bang Yudo pernah menulis sebuah artikel bersama Safi Razet tahun 2019 berjudul Economic Development as an Attempt for Eradicating Papua Separatism Movement in Post-Suharto Era. Nah, kemudian pengalaman organisasi dari Bang Yudo sendiri, sebenarnya dulu Bang Yudo di KSM UI Kapasta ini berposisi sebagai wakil ketua dari PSDM. Nah, dari tahun 2019 sampai 2020 tuh. Nah, untuk research interest dari Bang Yudo ini sebenarnya Bang Yudo tertarik untuk meresearch atau meneliti tentang tema-tema yang berhubungan dengan nation and nationalism, kemudian political history atau sejarah politik. Nah ini seru banget sih sejarah politik. Kemudian yang terakhir yaitu geografi politik. Nah itu saja. Kemudian secara singkat aku bacain CV-nya Bang Yudo. Mungkin selanjutnya bisa langsung aku persilahkan kali ya untuk Bang Yudo untuk menyampaikan materinya. Silahkan Bang. Oke, terima kasih Heru. Saya sebelumnya sudah minta tolong untuk di presenting materinya, bukan dari saya. Sudah berkabar ke Bagus juga. Boleh minta tolong dari panitia untuk menampilkan presentasi dari saya? Oke. Baik. Selamat pagi kawan-kawan semua. Salam sejahtera. Saya Yudo
saya alumni KSM dan saya berkecimpung di KSM itu selama 3 tahun. Saya berkuliah di UI itu dihabiskan untuk di KSM. Bahkan secara spesifik saya dulu sempat tinggal di Pusgiwa ketika awal-awal kuliah karena memang saya perantau, bukan asli Jabodetabek, makanya saya ke KSM itu jadi sempat menjadi tempat tinggal saya, tempat saya numpang hidup gitu. Dan memang KSM meninggalkan kesan bagi saya dan membentuk saya sampai akhirnya sekarang menjadi seorang researcher dan ke depan mungkin juga akan terus berkecimpung di dunia penelitian maupun mengajar kayak gitu. Nah, mungkin pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar penelitian kualitatif. Di sini memang ada informasi yang sifatnya mendasar dan karena dasar itu pula ya saya nanti tidak akan terlalu spesifik menjelaskan beberapa hal yang akan teman-teman pelajari gitu ke depannya gitu. Dan seingat saya juga nanti KSM bakal ada krida kan, bakal ada krida dan yang itu akan memprovide teman-teman juga gitu mengenai informasi penelitian kualitatif maupun kuantitatif secara lebih lanjut gitu. Jadi di sini saya hanya memberikan dasar-dasar dan semoga dasar-dasar ini bermanfaat untuk kawan-kawan. Boleh dilanjut? Sebelum kita membahas mendalam tentang apa itu penelitian kualitatif, kita tentunya perlu mengetahui gitu. Apa sih sebenarnya ilmu pengetahuan itu? Nah, secara garis besar, ilmu pengetahuan itu merupakan hasil dari analisis rasional manusia, yang dimana hasil analisis tersebut harus nyata dan harus didasari pada gejala yang empirik atau yang benar-benar terjadi dan dapat disaksikan. Selanjutnya adalah si ilmu pengetahuan tersebut harus dibangun menggunakan rangkaian prosedur atau metode. Maka dari itu, metode itu memadukan rasionalisme dan juga empirisisme. Bagaimana sebuah fenomena yang terjadi itu kita analisis menggunakan pikiran kita, menggunakan otak kita, dalam hal ini lebih spesifiknya adalah rasionalitas. Rangkaian prosedur atau metode tersebutlah yang kemudian kita sebut sebagai sebuah penelitian. Dan Kurzweil secara lebih spesifik mengatakan bahwasannya research is a process of steps used to collect and analyze information to increase our understanding of topic or issue. Dan secara garis besar memiliki tiga tahapan kunci, yaitu membuat pertanyaan penelitian, melakukan pengumpulan data, lalu kemudian mempresent atau menampilkan jawaban dari si pertanyaan penelitian. Nah, ini tapi belum masuk ke tahapan nanti kita melakukan riset ya. Tapi secara garis besar itu kita sebenarnya cuma melakukan 3 hal tersebut. Hal inilah, si riset inilah yang pada akhirnya membedakan antara ilmu pengetahuan dengan common sense. Common sense saya ketika melihat fenomena petir, itu saya akan mengatakan, wah ini jangan-jangan langit lagi marah gitu, atau mungkin misalnya Tuhan lagi marah gitu, mengeluarkan petir seperti itu. Tapi saat yang bersamaan, karena Tuhan menciptakan pikiran bagi manusia dan rasionalitas bagi manusia, akhirnya ilmu pengetahuan berhasil mengeksplorasi bagaimana sebenarnya petir itu bisa terjadi. Ya, itu gesekan antara neutron dan proton di awan pada akhirnya menghasilkan sebuah petir sebelum atau saat ketika terjadinya fenomena hujan. Itulah yang pada akhirnya dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Saya boleh minta lanjut? Secara spesifik, pada akhirnya kita sebagai makhluk sosial, kita boleh dilanjut slide-nya, halo? Sebentar Kak, saya ada gangguan, mungkin saya akan izin untuk share screen lagi ketika selesai.
Nah, kita kan sebagai manusia itu sudah jelas merupakan makhluk sosial gitu. Kita belajar tentang budaya lingkungan kita, dan kita menafsirkan tindakan dan pernyataan orang lain. Lalu kita juga seringkali mencari tahu gitu, tempat kita berada ini sebenarnya apa. Kita kenapa bisa ada di sini gitu, dan kenapa di tempat ini kita harus melakukan sesuatu, sedangkan di tempat lain kita tidak harus melakukannya. Dan kita itu semua kita mencoba untuk memahami dunia dan juga menceritakannya kepada satu sama lain berdasarkan pengalaman yang sudah kita alami. Inilah yang pada akhirnya mengembangkan penelitian kualitatif gitu. Penelitian kualitatif secara garis besar adalah strategi penelitian yang biasanya lebih menekankan kepada kata-kata daripada kuantifikasi dalam pengumpulan dan analisis datanya. Ini menurut Bryman. Jadi secara garis besar, ketika kita, saya mungkin mau memberi analogi sederhana ya. Kita punya teman atau kita punya pasangan gitu. Nggak mungkin kan kita bisa memahami pasangan kita hanya dengan misalnya gestur atau enggak gitu. Kita perlu kan, kalaupun kita paham itu, kita perlu mendalami dulu maksud kamu melakukan gestur tersebut itu apa gitu. Dan tentunya banyak fenomena lain di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan hanya berdasarkan angka. Angka sendiri itu perlu dijelaskan dengan deskripsi yang pada akhirnya sifatnya adalah kata-kata. Tapi yang perlu diingat, saya lupa ini perkataan dari seorang filsuf ini ya, kontemporer siapa ya. Tapi ini selalu dikutip oleh dosen saya dan juga guru saya dalam penelitian ini, yaitu Mbak Anna Margaret. Beliau bilang bahwasannya no words are innocent. Tidak ada kata yang benar-benar bebas, benar-benar tidak berdosa gitu. Pasti selalu ada maksud, ada makna di kata-kata tersebut. Dan saya tertarik dengan chat, kalau misalnya kita menggunakan analisis wacana kritis, bahkan di balik sebuah perkataan itu pasti ada makna yang terpendam. Nah, inilah yang pada akhirnya kenapa seorang peneliti itu menggunakan menggunakan penelitian kualitatif dalam melakukan penelitiannya. Saya boleh minta lanjut? Oke, kita perlu belajar sejarahnya dulu ya. Dalam perkembangan penelitian kuantitatif, paradigma yang sangat memengaruhinya adalah paradigma positivis. Sehingga posisi filosofis terhadap penelitiannya adalah pengujian dan verifikasi empiris terhadap hipotesa. Hipotesa adalah dugaan kita ketika melihat sebuah fenomena empirik. Misalnya adalah kenapa jembatan tersebut bisa menahan bobot kurang dari sampai dengan 80 ton. Itu perlu verifikasi empiris yang sifatnya adalah ajek, yang sifatnya adalah kuantitas, dan pada akhirnya hanya bisa dilakukan oleh metode kuantitatif. Sedangkan pada perkembangannya, akhirnya banyak manusia pada masa itu ya, saya lupa spesifiknya kapan, tapi mungkin sekitar abad 15 sampai 16, abad 16 sampai 17 itu merasa bahwasannya banyak fenomena yang terjadi di dalam masyarakat itu sebenarnya terbangun atau dikonstruk oleh masyarakat itu sendiri. Sehingga hanya bisa dijelaskan dengan mencari pemaknaan yang sebenarnya ada di dalam masyarakat itu. Dan posisi filosofisnya terhadap penelitian adalah kita menganggap bahwasannya apa yang terjadi dalam lingkup masyarakat itu merupakan sebuah konstruksi sosial. Sehingga kecenderungan metodenya kemudian menjadi kualitatif. Dalam ilmu pengetahuan sosial kritis,
ini akhirnya posisi filosofis terhadap penelitian kita perlu menjelaskan struktur dan mekanisme yang tidak terlihat dan di balik realitas permukaan. Itu yang tadi saya jelaskan, mencari makna di balik sebuah kata. Sehingga akhirnya kecenderungan metodenya adalah baik itu kuantitatif, kualitatif, ataupun mixed method, gabungan di antara keduanya. Dan itulah yang pada akhirnya sering dilakukan semenjak berkembangnya peneliti sekaligus filsuf-filsuf kritis. Mungkin teman-teman pernah dengar Frankfurt School, Madhab Frankfurt. Itu mereka mengembangkan juga tuh masalah tentang paradigma kritis ini. Penelitian kualitatif ini karena lebih dipengaruhi paradigma konstruktivis dan kritis, pada akhirnya menggunakan metode yang bersifat interpretatif atau dapat ditafsirkan, yang dimana penafsiran ini berada dari si penelitinya itu sendiri, memaknai sebuah data yang dia temukan itu menggunakan rasionalitas yang ada di dalam dirinya. Tapi itu nanti akan dijelaskan lah masalah positif dan negatif, kekurangan dan kelebihan dari penelitian kualitatif. Seringkali dibilang terlalu subjektif gitu, tidak ajak atau apa. Nah, itu nanti akan saya jelaskan juga. Nah, tapi pada hakikatnya kemudian si penelitian kualitatif ini melakukan analisis data secara induktif, di mana peneliti kualitatif itu membangun pola-pola, kategori, dan tema-temanya dari bawah, yaitu fenomena atau kasus, ke atas dengan mengolah data ke dalam unit-unit informasi yang lebih abstrak. Sehingga kemudian peneliti mengembangkan konstruksi atau beragam pemaknaan mereka dan interpretasi atas apa yang mereka lihat, dengar, dan pahami. Saya mungkin mencontohkannya adalah ketika saya membuat skripsi. Saya membuat skripsi berjudul Integrasi dan Pemisahan Diri dalam Proses Integrasi Nasional di Timor Timur dan Skotlandia, sebuah studi komparatif. Saya melihat dua kasus ini, di mana Skotlandia melakukan referendum kemerdekaan dari negara induknya yaitu Inggris, tetapi pada tahun 2014 itu gagal untuk meraih kemerdekaan, sedangkan Timor Timur pada tahun 1999 dari negara induknya Indonesia melakukan referendum kemerdekaan dan berhasil. Nah, saya merasa ini fenomena yang unik gitu. Kenapa dua referendum kemerdekaan di dua wilayah dan juga dua masyarakat yang sama-sama ada kelompok yang ingin merdeka dan ada kelompok yang tidak ingin merdeka, itu bisa menghasilkan perbedaan. Saya akhirnya menggunakan konsep dan juga teori yang berkaitan dengan untuk yang saya rasa bisa menjelaskan kasus tersebut, dan akhirnya saya menemukan jawaban kenapa itu semua terjadi gitu dengan hasil skripsi saya. Saya boleh minta lanjut? Kita seringkali menganggap rumpun ilmu sosial itu identik dengan kualitatif, vice versa. Di luar rumpun ilmu sosial seringkali diidentikan dengan penelitian kuantitatif. Tetapi yang perlu diingat adalah tidak selamanya seperti itu. Kita tentunya mengetahui bahwasannya di ilmu sosial juga rumpun ilmu sosial mengenal metode penelitian kuantitatif gitu. Tapi kita perlu tahu juga bahwasannya di rumpun ilmu saintek penelitian kualitatif itu juga berguna untuk beberapa hal, seperti misalnya memberikan penjelasan kontekstual dan khusus atau personal untuk tren yang diidentifikasi dalam studi kuantitatif. Lalu juga bisa untuk menghasilkan wawasan baru tentang pengalaman, kehidupan seseorang, emosi, dan komunitas masyarakat, juga mengeksplorasi dan membangun teori-teori baru tentang makna dan hubungan manusia dengan lingkungan atau alam. Tadi sudah disampaikan di CV, saya merupakan seorang sarjana ilmu politik, tetapi saya memiliki minat secara spesifik di dalam geografi politik dan juga sejarah politik. Geografi, sebagaimana kita ketahui, kalau di UI aja, itu merupakan bagian dari fakultas MIPA kan. Saya semakin mendalami geografi politik, saya semakin menyadari kenapa pada akhirnya sebuah ilmu yang identik dengan saintek itu memerlukan perspektif
kualitatif, perspektif sosial mungkin yang bisa saya bilang, yang pada akhirnya mendorong untuk melakukan penelitian kualitatif. Karena ada yang disebut sebagai geografi manusia. Oke, kita bisa melihat misalnya geografi sebagai ilmu kewilayahan gitu ya, ilmu tentang apa saja yang berada di atas permukaan bumi ini gitu. Nah, sangat menarik sekali ketika salah satu senior saya di geografi bernama Kak Afkar Viantaswirul, dia membuat skripsi mengenai fenomena perebutan ruang kekuasaan sebuah masjid oleh kelompok-kelompok agama di dalam agama Islam, yang maksudnya faksi-faksinya gitu. Karena pada saat itu juga berkaitan dengan pemilu presiden tahun 2019. Nah, beliau menjelaskan bahwasannya sebagai sebuah space atau ruang, ternyata si masjid itu dikontestasikan gitu loh. Dan yang bisa menjelaskan kenapa masjid tersebut dianggap sebagai ruang yang penting dan sumber daya yang penting oleh kelompok-kelompok faksi politik yang terlibat dalam pemilu 2019, itu akhirnya diperlukan sebuah data kualitatif, yaitu menggunakan wawancara kepada orang-orang yang dianggap berkepentingan. Dan saya juga pernah melakukan sebuah penelitian berbasis saintek, bukan saya, mohon maaf, teman-teman saya di KSM pernah melakukan penelitian saintek, yaitu penelitian etnobiologi, di mana teman saya yang berasal dari Departemen Ilmu Biologi UI, dia melakukan wawancara bahkan sampai living in untuk mengenali penggunaan beberapa jenis tumbuhan dalam membuat jamu sebagai obat tradisional gitu. Jadi alih-alih dia menggunakan penelitian di laboratorium untuk menjelaskan khasiat tanaman tertentu terhadap penyakit tertentu gitu, dia justru menggunakan etnobiologi untuk melihat dan mendengarkan penjelasan orang yang memiliki local knowledge, pembuat ramuan atau semacamnya seperti itu, pembuat jamu, untuk menjelaskan pada akhirnya, oh ternyata si tanaman ini bisa loh untuk mengobatkan ini. Dan ketika direlasikan dengan penelitian kuantitatif, ternyata itu wawasannya sama gitu, mirip apa yang disampaikan oleh si pembuat jamunya tersebut dengan penelitian-penelitian yang sifatnya ilmiah. Selanjutnya, boleh dilanjut. Nah, berkaitan dengan penelitian rumpun ilmu kesehatan juga, biasanya penelitian kualitatif itu mencakup setiap studi yang membahas pemahaman tentang kesehatan manusia, perilaku kesehatan atau layanan kesehatan, terlepas dari apapun disiplin dalam rumpun ilmu kesehatan ini gitu. Misalnya kan ada yang mungkin teman-teman dari ilmu kedokteran, ada juga yang dari ilmu kesehatan masyarakat, atau mungkin ada teman-teman yang dari K3 juga gitu. Nah, tapi yang kita perlu ketahui adalah setiap tindakan medis yang dilakukan itu perlu adanya observasi, bukan hanya secara kuantitatif, dalam hal ini dibantu dengan alat-alat yang canggih atau apa, melihat kadar gula seseorang, melihat kadar kolesterol seseorang gitu, tetapi juga dengan metode menanyakan keadaan si pasien gitu. Misalnya apa yang dirasakan oleh ibu atau bapak gitu. Nah, itu kan semua sebenarnya adalah bagian dari kualitatif gitu, menanyakan sesuatu yang sifatnya pada akhirnya tekstual. Dalam hal ini verbal sih sebenarnya, bukan tekstual, tapi ya perkataan kan akhirnya gitu. Nah, secara lebih spesifik saya udah memberikan contoh ini dari Green dan Thorgood ini, contoh bagaimana penelitian mengenai Gini worm itu, kan ya semacam cacing yang menyebabkan penyakit ya. Itu dilakukan sebuah in-depth interview untuk mencari apa sih sebenarnya
ya pengaruh dari si Gini Worm itu terhadap kesehatan masyarakat maupun keluarga gitu. Lalu ada juga mengenai penelitian mengenai bagaimana pasien kanker itu memiliki kebutuhan informasi dan juga perilaku mencari pertolongan. Dan ini adalah bagaimana yang terakhir keberadaan seorang dokter dalam rumah tangga suatu keluarga itu memiliki pengaruh terhadap kesehatan dari si keluarga itu sendiri. Nah, menariknya adalah mungkin teman-teman yang dari Fakultas Psikologi saya yakin akan sangat familiar dengan percampuran metode kuantitatif dan kualitatif maupun keterkaitan antara kualitatif dengan kuantitatif gitu. Karena di psikologi itu kan ada psikologi klinis, tetapi psikologi klinis itu tidak selamanya digunakan juga oleh semua psikolog gitu. Ada psikolog yang pada akhirnya psikolog non klinis yang mereka yang menggunakan juga metode-metode kualitatif untuk bisa menjelaskan fenomena ataupun keadaan yang terjadi bagi orang-orang yang dia observasi. Selanjutnya, dalam penelitian kualitatif terdapat beberapa tahapan yang memang ini perlu untuk dilakukan. Nah, secara garis besar kita ketika pertama kali itu kita biasanya melakukan membuat merumuskan pertanyaan penelitian. Tapi mungkin kalau saya berhak untuk merevisi sedikit Pak Braiman ini ya yang sudah legend dalam penelitian kualitatif maupun kuantitatif, sebelum merumuskan pertanyaan penelitian itu diperlukan adanya pemilihan topik. Dan di antara pemilihan topik dan merumuskan pertanyaan penelitian itu, di tengah-tengahnya ada menentukan paradigma penelitian. Baru selanjutnya kemudian setelah menentukan pertanyaan penelitian, mencari lokasi ataupun subjek yang menurut kita tepat untuk kita lakukan menjawab pertanyaan penelitian tersebut. Dan ini biasanya kita lakukan dalam penyusunan rancangan penelitian gitu. Yang ini nanti akan juga dalam menyusun rancangan penelitian ini kita menentukan metodologi dan metode dari penelitian. Selanjutnya adalah kita kemudian mengumpulkan data, lalu melakukan analisis terhadap temuan data atau interpretasi data, kaitkan dengan kerangka konseptual dan teoritikal, maupun kita bisa melakukan kerangka konseptual dulu baru kita melakukan interpretasi terhadap data. Dan apabila kita merasa bahwasannya ini masih belum mencukupi pertanyaan penelitian kita atau bahkan ini kok informasi yang didapat malah keluasan ya, kita pada akhirnya bisa melakukan salah satunya adalah mengubah pertanyaan penelitian kita atau bahkan mempersempit pertanyaan penelitian kita, dan kemudian kita melakukan pengambilan data ulang gitu. Untuk pada akhirnya kita bisa lakukan interpretasi data lagi, analisis data lagi, dan kemudian bisa melanjutkan ke penulisan dari si hasil penelitiannya. Boleh dilanjut? Tadi saya sempat menyinggung bahwasannya sebelum merumuskan pertanyaan penelitian itu kita melakukan pemilihan topik. Dan di antara pemilihan topik dan merumuskan pertanyaan penelitian itu kita perlu menentukan paradigma penelitian. Paradigma penelitian ini penting karena apa? Pada akhirnya paradigmalah yang menentukan juga gitu kemana kita cenderungnya. Apakah ke penelitian kuantitatif atau kualitatif, ataupun mungkin keduanya. Penelitian kuantitatif itu memang erat kaitannya dengan paradigma yang positifis, eksperimental, dan empiris gitu. Sehingga kemudian penelitian kuantitatif itu dianggap penting untuk bisa memenuhi paradigma tersebut gitu. Paradigma positifis sendiri adalah paradigma yang sifatnya mengedepankan ilmu pengetahuan berbasis observasi indrawi gitu. Dan observasi indrawi ini perlu dikuantifikasikan. Misalnya kita merasakan
saya memegang handphone ini kok kayak lebih ringan gitu dibandingkan saya memegang botol ini. Nah, saya nggak bisa cuma ngomong ini lebih berat, ini lebih ringan kayak gitu. Saya perlu menjelaskannya kenapa ini lebih ringan, karena ternyata beratnya misalnya 500 gram, sedangkan handphone saya beratnya cuma 150 gram gitu. Nah, itu perlu dikuantifikasi. Dan karena sifatnya positifis itu pula, pada akhirnya kita mau nggak mau harus menggunakan kuantitatif. Selanjutnya paradigma konstruktivis ketika ilmu pengetahuan itu didasarkan pada proses pemaknaan, sehingga sebuah realitas itu dibentuk dan ditafsirkan oleh manusia. Pemaknaan tersebut berusaha untuk bersifat objektif dengan cara apa? Memahami konteks dan realitas di lapangan. Oke, tadi saya udah nyinggung kan bahwasanya di awal seringkali kritik terhadap penelitian kualitatif itu sifatnya adalah subjektif. Tapi yang perlu kita ingat adalah metode analisis maupun metode penelitian yang kita pilih, termasuk juga paradigma, akan memaksa kita untuk menjalankan sesuatu sesuai dengan koridor atau kaidah ilmiah. Sehingga objektivitas kita itu bisa kita dekatkan dan subjektivitas kita bisa ditekan karena kita harus memenuhi kaidah yang ada. Dan ini pada akhirnya yang ketika kita melakukan penelitian kualitatif sifatnya yang konstruktivis, interpretatif atau kritis itu pada akhirnya berusaha untuk mengcounter gitu ya, atau terkadang juga sebenarnya mendukung gitu tradisi positif yang berkembang di penelitian kuantitatif untuk ya pada akhirnya kita memilih melakukan penelitian kualitatif karena pemaknaan dari si construction itu, si konstruknya itu hanya bisa kita raih dengan memahami sebuah rangkaian kata-kata yang terdapat dalam kehidupan kita. Boleh dilanjutkan? Nah, inilah yang pada akhirnya kata-kata itu ada di mana sih bisa kita dapat? Kalimat-kalimat di sekitar kita itu bisa ada di mana saja sih? Yang pertama itu adalah di lingkungan. Selanjutnya adalah di percakapan. Selanjutnya adalah di teks. Nah, dari 3 hal tersebut, pada akhirnya kita bisa melakukan teknik pengumpulan data, di antaranya adalah ini. Ini cuma di antaranya, masih banyak dan semakin kita mendalami metodologi penelitian semakin banyak juga gitu. Pertama adalah etnografi. Etnografi itu berkaitan dengan observing. Alarm saya sudah bunyi ini, berarti udah 30 menit. Observing sesuatu, kita mengobservasi dan juga mempelajari suatu fenomena di lokasi yang spesifik untuk memahami budaya, kebiasaan, trends itu apa ya? Ya trends bahasa Inggris saya agak bingung menerjemahkannya. Lalu juga pola atau pattern dari dan juga masalah dari sebuah setting, sebuah keadaan yang sifatnya natural gitu. Makanya etnografi itu biasanya kita itu perlu biasa terjadi dalam penelitian ilmu antropologi. Kalau teman-teman ada yang ilmu antropologi pasti akan sangat familiar dengan teknik etnografi ini. Selanjutnya adalah wawancara atau interview. Interview ya sudah jelas gitu. Percakapan yang sudah secara dimaksudkan untuk mendapatkan informasi tertentu, baik itu yang structured atau yang unstructured, dengan tujuan kita dapat mendapatkan jawaban dari informan kita. Misalnya kita ingin mewawancara mahasiswa UI tentang pengalamannya di semester pertama dan kedua menjadi mahasiswa UI. Nah, kita ya perlu berbincang gitu dengan serangkaian pertanyaan yang baik itu sifatnya tidak terstruktur maupun terstruktur. Saya rasa udah jelas lah ya di dalam kehidupan kita di media massa seperti itu kita sering melihat wawancara seperti apa gitu. Selanjutnya open-ended surveys atau kuesioner. Ini adalah bentuk, kalau saya menyederhanakan ya, tapi ini bisa jadi salah, bentuk tertulis dari sebuah wawancara gitu.
Jadi alih-alih kita bertanya secara verbal langsung, komunikasinya, kita justru memilih narasumber kita ataupun objek penelitian kita untuk menjawab pertanyaan secara tertulis dari kuesioner. Ini banyak ya terjadi. Misalnya saya kemarin melakukan sebuah pelatihan kepada calon legislatif gitu. Nah, itu di evaluation sheet-nya ya kita menanyakan gitu. Apa kiranya yang masih kurang dalam pelatihan ini? Apa yang sekiranya menurut ibu-ibu perlu ditambahkan dalam pelatihan ini? Nah, itu kan udah jelas ya kuesioner yang perlu mereka isi, dan akhirnya si data yang kita miliki itu kita gunakan untuk menjawab kebutuhan kita. Selanjutnya adalah FGD atau ya focus group discussion, atau biasanya cuma focus groups juga nggak apa-apa. Itu biasanya adalah kalau kita mau menginterview suatu kelompok dalam yang dikit gitu ya, mungkin 6-12 orang itu untuk berdiskusi spesifik, topik yang spesifik, untuk kemudian kita sebagai peneliti jelaskan lebih lanjut. Misalnya kita ingin meneliti tanggapan mahasiswa UI terhadap program Kampus Merdeka gitu. Nah, itu kita ngumpulin tuh misalnya 10 mahasiswa UI, perwakilan dari tiap fakultas kayak gitu. Tanggapan mereka seperti apa sih? Apa pengalaman yang mereka itu? Dan nanti dari pola-pola yang kita lihat, apa yang disampaikan dalam diskusi tersebut, itu kita akan bisa mendapatkan pemaknaan. Oh, ternyata menurut mahasiswa UI, program Kampus Merdeka ini bagus, tetapi secara implementasi belum sempurna karena memang baru dijalankan kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah language or text analysis. Teman-teman di sastra itu seringkali kan membuat studi, mohon maaf bukan studi literatur ya, tapi apa ya, studi mengenai literatur yang kritis gitu loh. Studi dari misalnya novel, studi novel kita bedah secara kritis gitu. Ini novel dibuat tahun berapa sih? Si penulisnya itu sebenarnya lahir di mana? Dia hidup pada masa apa? Kenapa dia bisa membuat novel yang sangat sedih dan menggambarkan kejamnya misalnya penjajahan seperti itu. Kenapa juga dia bisa merasa misalnya sesuatu yang pada saat ini kita anggap itu sebagai aneh, tetapi di novel itu disebutkan sebagai sesuatu yang biasa. Nah, itu kita analisis secara kritis. Begitu juga dengan teks gitu. Teks itu misalnya kita teman-teman tahu ada novel dari Romo Mangunwijaya nggak, yang Burung-burung Camar itu. Novel itu kenapa sih waktu zaman Orde Baru ada bagian yang ternyata tidak ada gitu, yang disensor, yang hilang gitu. Sedangkan pasca Orde Baru novel tersebut ternyata ada bagian yang tidak yang disensor itu kemudian muncul lagi gitu. Itu kenapa sih bisa seperti itu gitu loh? Ataupun kenapa di koran yang diterbitkan oleh militer itu informasinya berbeda gitu dengan koran yang diterbitkan oleh organisasi atau lembaga independen seperti itu. Nah, itulah yang pada akhirnya kita menganalisis gitu. Karena ya pasti ada maksud dari setiap orang yang menulis atau membuat sebuah teks itu gitu. Nah, selanjutnya case studies. Nah, kalau case studies ini tuh secara in-depth, secara mendalam kita menganalisis individu, organisasi, peristiwa, komunitas, bahkan suatu negara gitu ya dalam periode atau dalam periode waktu tertentu gitu kan. Dan ini biasanya ya mereka akan menggunakan data collection yang sifatnya multiple source juga gitu. Kayak misalnya saya kemarin case study, itu kan kasusnya kalau skripsi saya case studies kan. Itu saya mengumpulkan data dokumen resmi pemerintahan, ngumpulin koran juga, majalah, wawancara, terus juga bahkan saya sempat menganalisis gambar kayak gitu. Nah, itu kan pada akhirnya source-nya banyak banget kan, baik itu yang primer maupun sekunder. Karena yang mau kita jelaskan itu kasusnya gitu, dan itu memerlukan data yang banyak. Nah, selanjutnya observasi.
Observasi ini sebenarnya mirip-mirip dengan etnografi, yang berbeda adalah keterlibatan kita sebagai peneliti di dalamnya. Kalau etnografi itu kan masih membolehkan kita untuk terlibat ya, karena kita perlu memahami sudut pandang orang di tempat kita melakukan penelitian tersebut. Kalau observasi tidak. Observasi itu ya kita melihat aja fenomena gitu. Misalnya kita ingin melakukan penelitian mengenai manusia silver gitu loh. Ya kita nggak perlu untuk jadi manusia silvernya juga gitu. Kita cuma izin nanti mungkin boleh nggak kita lihat aktivitas bapak atau ibu gitu sebagai manusia silver. Bagaimana sih masyarakat berinteraksi dengan ibu bapak seperti itu. Nah selanjutnya boleh. Nah ini pengolahan data ya dalam kalau misalnya tadi kita sudah melakukan pengumpulan datanya dengan berbagai teknik yang saya jelaskan, nanti kita secara garis besar akan melakukan pengolahan data dengan cara coding, terus juga analisis pola tematik atau pattern, lalu juga content analysis atau analisis isi. Saya mungkin nggak bisa terlalu banyak menjelaskan ini ya, tapi secara umum ya coding itu kita bikin kata-kata kunci dari data yang udah kita dapat gitu. Kata-kata kuncinya misalnya yang tadi yang kasus mahasiswa UI terhadap kampus Merdeka bilang kata kuncinya ternyata mereka banyak yang bilang bagus gitu. Oke, yang positif, yang bagus kita kategorikan bagus seperti itu. Jadi nanti kita tinggal find aja. Biasanya pakai aplikasi NVivo. Kira-kira kalau kita mau ngomong yang masa positifnya itu di kalimat mana aja dari dari narasumber mana aja gitu. Analisis pola tematik itu kalau kita misalnya pakai data yang berjubel banyak kayak gitu, kita melihat oh ternyata patternnya misalnya di sini dibilang kalau Belanda itu penjajah Indonesia gitu, tapi kalau dari sumber yang ada dari negara Belandanya justru kalimatnya itu bukan penjajah gitu, disebutnya koloni atau apa dan lain-lain gitu. Selanjutnya analisis isi itu ya lebih kita bagaimana sih kita melihat sesuatu isinya kita baca, kita telaah dan kita membuat kesimpulan oke, isi dari 3 literatur ini pada intinya mau ngomong apa dan ini kita anggap bisa direplikasi juga dalam literatur yang lainnya gitu. Jadi ini kemungkinan besar 3 literatur di luar literatur ini juga sebenarnya mau ngomongin masalah ini juga gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, berlanjut ke apa yang tidak boleh dilakukan dalam penelitian. Lanjutnya, penelitian kualitatif pada intinya sama aja ya. Masalah etika penelitian ini, baik itu kuantitatif maupun kualitatif sama gitu. Tapi kalau misalnya secara garis umumnya, kita perlu bertanggung jawab terhadap peserta penelitian, kolega profesional maupun akademis, sponsor penelitian, serta masyarakat luas. Nah, si penelitian kualitatif ini kan seringkali membahas sesuatu yang sifatnya menggali informasi yang bisa jadi traumatis kan bagi si narasumbernya. Nah, maka dari itu kita perlu profesional dan kita perlu bertanggung jawab juga kepada narasumber kita gitu. Kalau misalnya di penelitian kualitatif kita melihat narasumber sudah tidak nyaman, ya kita jangan maksa gali terus gitu. Kalau nangis, oh ya udah sikat terus aja gitu. Jangan seperti itu juga gitu. Boleh dilanjut? Dan sehingga selanjutnya adalah ketika kita melakukan penelitian kualitatif, kita perlu jujur, itu sudah jelas. Termasuk kita menghindari plagiarisme. Lalu melakukan informed consent. Setiap objek penelitian yang ingin kita wawancarai atau kita ambil datanya, itu kita perlu tanyakan bersedia atau tidak digunakan informasinya dalam wawancara kita gitu. Termasuk tadi saya bilang yang saya mau mengobservasi manusia silver, saya juga nanyain dulu boleh nggak nih saya gunakan dalam penelitian. Kalaupun misalnya dia ngomong boleh tapi nama saya dianonimkan, itu kita harus mengiyakan permintaan tersebut gitu, karena itu dapat mengurangi misalnya risiko menyakiti orang lain. Misalnya informasi yang dia sampaikan itu bahaya, konfidensial gitu, bisa menyebabkan dia dipersekusi oleh kelompok tertentu gitu. Nah itu akhirnya ya udah kita rahasiakan namanya, nggak apa-apa gitu. Dan itu yang berkaitan kemudian dengan menjaga kerahasiaan dan anonimitas, termasuk mengizinkan partisipan atau objek penelitian itu untuk mengundurkan diri. Misalnya dia ngerasa oh saya udah nggak kuat, ternyata saya ikut penelitian ini FGD gitu ya. FGD ini saya
trauma, saya malahan ke-recall lagi pengalaman-pengalaman buruk saya. Nah, itu kita mengizinkan, oke, nggak apa-apa, silakan untuk mengundurkan diri kayak gitu. Dan kelima, tidak boleh mengelabui. Mengelabui ini termasuk berkaitan sama informed consent. Kita nih jangan nih kayak misalnya kita mau melakukan penelitian tapi kita pura-pura kagak melakukan penelitian nih, diem-diem aja gitu, kita rekam gitu. Misalnya ke teman kita nanyain tentang apa gitu, kita rekam aja gitu tanpa sepengetahuan dia. Itu udah sangat melanggar etika penelitian, dan kalau berani melakukan itu sebenarnya ethical clearance tidak akan bisa lolos juga sih seharusnya. Nah, mungkin selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan. Cuma tadi saya udah menyebutkan sedikit ya kelebihan dan kekurangannya dalam materi saya. Boleh dilanjut? Secara garis besar saya gini sih, saya sebenarnya bukan tipe orang yang suka menyebut penelitian itu, oh ini lebih bagus, oh ini lebih jelek gitu. Disiplin ilmu, keilmuan, metode penelitian, teknik pengambilan data, saya tuh nggak pernah ngomong seperti itu gitu loh. Bahkan sekarang saya, meskipun saya dilatih dan berbasis penelitiannya adalah saya penelitian kualitatif gitu, saya sekarang belajar penelitian kuantitatif, saya belajar lagi matematika dasar, saya belajar lagi statistik menggunakan alat bantu misalnya SPSS, R gitu. Karena saya pada akhirnya meyakini gitu, yang paling baik itu ya kalau misalnya kita menguasai semua metode penelitian gitu. Dan tapi kalau misalnya boleh ditanya kelebihan penelitian kualitatif adalah kita bisa memahami sesuatu berdasarkan konteksnya, dan kita pada akhirnya tidak, peneliti dilatih untuk tidak judgmental. Itu sih salah satu manfaat yang saya rasakan. Dan satu lagi adalah sebagai peneliti kita didorong untuk berempati terhadap objek penelitian kita gitu. Sehingga ya menurut saya itu penting sekali sih kita berempati terhadap objek penelitian, jangan menganggap mereka itu sebagai benda aja gitu, karena manusia itu ya bukan benda gitu kalau misalnya kita penelitiannya dengan manusia gitu. Dan kekurangannya ya itu tadi saya sampaikan, seringkali dianggap subjektif, tapi subjektivitas tersebut bisa dikurangi semaksimal mungkin dengan kita mengikuti kaidah metode penelitian sebaik-baik mungkin. Karena kalau misalnya saya memilih metode comparative historical analysis, ya saya perlu ngasih statement bahwasannya sumber-sumber yang saya pakai adalah sumber-sumber misalnya versi pemerintah dengan misalnya versi independen kayak gitu. Dan itu yang pada akhirnya menunjukkan hal tersebut ya pada akhirnya yang bisa mengurangi risiko subjektivitas itu sendiri gitu sih kalau menurut saya. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan, mungkin bisa dilihat referensinya. Kalau penjelasan saya kurang jelas, penjelasan saya mungkin teman-teman banyak yang tidak memahami, teman-teman bisa untuk menggali lebih lanjut dari referensi, apalagi tadi saya mensitasikan. Jadi ya teman-teman bisa lihat lanjut aja dari referensinya. Silakan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.